Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, polisi akan mengembangkan dugaan keterlibatan pondok pesantren dan rumah sakit dalam kematian Albar Mahdi, santri Pondok Modern Gontor 1 Ponorogo, Jawa Timur. Dua kakak kelas penganiaya korban telah ditahan sebagai tersangka. Dua kakak kelas Albar Mahdi yang sempat dipulangkan pengurus pondok pesantren Darussalam Gontor ke kampung halamannya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dan Sumatera Barat telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Keduanya mengakui melakukan penganiayaan pada Albar 22 Agustus lalu menggunakan tongkat pramuka hingga korban tewas. Penganiayaan dipicu masalah perlengkapan tenda saat korban menjadi ketua panitia perkemahan pramuka. Becak inilah yang digunakan membawa Albar menuju rumah sakit Yaswin dan diduga telah meninggal di gudang penyimpanan tenda. Kematian Albar sempat dinyatakan akibat kelelahan. Polisi akan mendalami keterlibatan pondok pesantren Gontor serta rumah sakit Yaswin terkait penyebab kematian korban. Nanti kami akan mengumpulkan alat bukti apakah dua orang tersangka ditetapkan ini bisa melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian yang berikutnya bagaimana tanggung jawab dari pondok terkait dengan kejadian ini. Ini masih berproses dan kami mendengar juga dari pihak keluarga korban akan datang dan kami mungkin akan mengambil keterangan sehingga akan melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan. Kematian Albar Mahdi 22 Agustus 2022 baru dilaporkan pihak pondok pesantren setelah 2 minggu dan orang tua korban menceritakan pada pengacara Hotman Paris. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun terhadap mantan sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam. Barada Sadam terbukti bersalah mengintimidasi wartawan di rumah pribadi Ferdi Sambo. Mantan sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam terbukti bersalah melakukan pelanggaran kategori sedang karena mengintimidasi wartawan saat bertugas di rumah pribadi Ferdi Sambo. Sidang menjatuhkan sanksi etik. Pelanggar diharuskan menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi Sidang dan institusi Polri. Barada Sadam juga didemosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. 3 bulan bergabung di perguruan silat, siswa SMK di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tewas akibat pendarahan. Pihak keluarga curiga ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya. Duka menyelimuti kediaman seorang siswa SMK yang tewas diduga dianiaya seniornya di Desa Jenggolo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya korban sempat berpamitan untuk latihan kenaikan sabuk silat. Hingga keluarga menerima kabar bahwa anaknya tak sadarkan diri di rumah sakit. Diketahui, siswa SMK Negeri 1 Jabon baru bergabung dengan perguruan silat 3 bulan terakhir. Menurut saksi, korban tewas usai mendapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya di perguruan silat tersebut. Namun dari peristiwa ini tidak ada pengakuan dari pelatih dan seniornya. Pelatihnya ke sini. Kasih info bahwasannya Alif mengalami pingsan. Saya lihat di sana ternyata anak itu nggak pingsan sebenarnya. Itu sudah koma. Sudah dipasang selang infus kanan kiri, hidung keluar darah. Itu nggak mungkin pingsan. Itu koma. Saya sudah ngerasa dalam hati anak nggak pingsan. Ini koma, pasti ada. Keluarga melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yayu Agusta melaporkan. Dipicu masalah keluarga, seorang pemuda tewas dianiaya bapak tirinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat cekcok dengan istrinya, mencoba rujuk namun tidak berhasil. Aksi penganiayaan terekam kamera CCTV warga. Aksi penganiayaan yang dilakukan bapak tiri terhadap anak tirinya sendiri terjadi di pemukiman warga di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam rekaman CCTV nampak Asrul, pelaku berbaju merah, menunggu Dandi, anak tirinya, keluar dari rumah temannya. Saat korban keluar, pelaku langsung menganiaya anak tirinya tersebut. Warga berupaya melerai aksi pelaku namun gagal. Setelah sempat terlibat duel, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengenai dada korban hingga korban terjatuh. Usai menganiaya korban, pelaku kabur melarikan diri. Korban yang kesakitan dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sebelumnya pelaku diketahui sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Pelaku merasa dirinya tidak disukai oleh keluarga. Pelaku juga sempat kabur dari rumah selama 2 minggu dan mencoba rujuk dengan sang istri namun tidak berhasil. Tanya masalah antara anak tiri dengan bapak tiri. Iya. Ini ditikam siapa, Pak? Dan ditikam ini anak tiri. Anak tiri. Iya. Katanya masalahnya apa, Pak? Belum tahu. Saya juga kurang tahu masalahnya. Tapi sebelum ditikam itu memang sempat berkelahi atau seperti apa, Pak? Sempat berkelahi. Iya. Permasalahan antara ibu saya dengan bapak saya itu yang sudah kami ketahui, Ibu memang sudah lama tidak baku cocok dengan ibunya, dan dia katanya sudah 2 minggu juga meninggalkan rumah. Jadi memang ini murni persoalan keluarga. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Mamajang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan.